Menurut saya sih Oke. gitu, semua proses. Jadi kalau Ahahaha. dibilang yang dapat orang-orang besar, ya iya, tapi mereka nggak tiba-tiba jadi orang besar, mereka kan dari kecil juga gitu. Oke. Kayak gitu. Paham. Gitu. Gini, kategori tiap tahun biasanya ada penambahan nggak sih? Kayaknya ada deh. Ada masa lalu, tahun ini itu ada pendapat 2 kategori, yaitu blues, karya produksi blues, dan video musik terbaik. Karena genre musik itu kan banyak ya, dan selalu bertambah setiap tahun gitu, dan itu sangat mungkin tuh Mas. Jadi tahun lalu itu 53 kategori, tahun ini 55 kategori jadinya. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong video, apa ditentuin juga? Harus kamera ini, harus kamera film, harus kamera layar lebar, atau mungkin boleh handphone pun boleh, atau gimana? Ya, jadi tim juri yang kita percayakan buat memilih 5 video sebagai nominasi itu adalah dia menilai secara keseluruhan, Mas. Jadi kan ada, ketika kita dulu zaman dulu ada video musik Indonesia ya, Mas. Jadi kan dia ada kategori tim, ada artistik, ada mungkin skenario, ada segala macam. Iya, sinematografinya, busananya, segala macam. Nah, ini secara total nih. Jadi memang mereka nilainya per bagian, tapi nanti kita mintanya nilai totalnya aja. Kayak gitu. Nanti total nilai kumulatif dari 3 juri yang kita tunjuk sebagai tim juri tim juri video musik itu adalah 5 besar itu jadi nominasi gitu tahun ini, kayak gitu. Dari ketajaman gambar juga dinilai pastinya ya, atau mungkin dari cerita si videonya sendiri, all in lah ya. Betul, all in. Jadi di nominasi lain itu ada yang masuk nominasi, ada yang tentang bercerita, kayak video klipnya Adin kan buat cerita tuh. Juga ada yang dia yang mainnya grafis banget kayak video Isyana. Jadi beda-beda tuh. Gitu. Ada yang main bener-bener kayak gambarnya bagus gitu, kayak video klipnya Ardito sama Aureli. Jadi beda-beda tuh ininya, konsepnya gitu, Mas. Jadi jatuhnya kalau menurut saya si AMI ini, kalau zaman dulu kita kenal dengan festival lagu populer, ya, yang muncul Harvey, muncul Vina dengan Burung Camar dan lain-lain, mungkin saat itu hanya sebatas vokal, penyanyi, dan performance dia di panggung. Ya. Sekarang plus berarti termasuk videonya. Satu paket, Mas, satu paket produksi. Gitu lah. Jadi bagaimana sosok musisi ngeluarin sebuah karya, satu paket produksi itu kita nilai semua. Gitu, satu kesatuan utuh.
Oke, gitu. oke. Gini Kun, zaman dulu kita pernah dengar semua penyanyi rekaman itu harus daftar di Asiri atau apalah zaman itu yang Edisut dan lain-lain tuh. Ya. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Jadi harus jadi membernya itulah gitu loh. Ya. Nah sekarang apa harus jadi member tertentu baru boleh ikut daftar? Di AMI. Di AMI. Ya. Saat ini sih kita nggak semua jadi anggota Asri sih Mas. Ada beberapa musisi independen juga kan yang dari berbagai daerah itu bisa tetap daftar juga Mas. Gitu. Berarti kuncinya tanggal rilis dan publish-nya tadi ya? Ya betul. Betul sekali. RBT-nya dinilai juga? Enggak Mas, belum sampai. Mungkin ada karena Ami pernah bikin RBT Award tuh pas zamannya Samson. Dulu kan Samson yang kau yang Kenangan Terindah. Terindah. Nah, itu kita pernah sempat dapat RBT Award gitu ya. Itu ada kategori khusus. Tapi kayak gitu. RBT musiman nggak sih? Saat ini kelihatannya begitu ya, tapi katanya sih dengar-dengar masih lumayan sih bisnisnya Mas. Gitu. Iya sih. Jadi kalau memang mungkin nanti trennya ke situ lagi mungkin bisa jadi Mas. Gitu. Iya, sekarang sih agak menurun lah mungkin orang pakai RBT ya. Mungkin. Apalagi zaman WhatsApp sekarang, orang nelfon pakai WhatsApp pun juga nggak bisa masuk. RBT-nya nggak bisa masuk kan di WhatsApp. Nggak ada. Iya, nggak ada RBT WhatsApp. Harus dibikin kayaknya Mas. Selama ini Igun yang nanganin Ami paling sering yang juara siapa? Nggak ada yang paling sering Mas. Tapi kalau lebih dari 2 kali siapa? Agnes Mo. Yang paling banyak terima Piala AMI itu Agnes Monica. Agnes Mo yang di albumnya jadul atau yang baru-baru ini? Yang dulu. Jadi dia kan all genre juga dia pernah nyanyi ada lagu pop, ada berbagai macam genre lah Agnes Monica ini. Jadi dia bisa dapat berbagai macam award dari berbagai macam genre tersebut gitu. Di zaman era-era waktu Agnes Mo masih di Aquarius Musikindo dulu. Itu banyak yang lagu-lagu Matahari dan lain-lain gitu ya kayaknya. Teruskanlah gitu kayak gitu. Teruskanlah Matahari. Rindu. Karena kan Agnes juga waktu itu lagi rajin-rajinnya juga rilis hampir setiap tahun dia rilis single gitu. Dia juga rajin rilis album kayak gitu. Itu yang setahu saya paling banyak dia sih. Benar-benar. Nah kalau ngomong Agnes nih, dia penyanyi Indonesia. Terus dia punya lagu. Ini kita berandai-andai. Dia punya Indonesia, terus punya lagu ciptaan orang Indonesia. Tapi dia recordingnya, take vokalnya di Amerika. Terus rilisnya dan publishnya di Indonesia. Terus gimana dong? Boleh? Bisa boleh. Pokoknya syarat bisa masuk nominasi AMI adalah dia warga negara Indonesia. Jadi misalnya ada sebuah lagu, artisnya Indonesia, artisnya aja di Indonesia nih. Pencipta lagu, produser, labelnya luar pun yang dinilai cuma artisnya aja, gitu Mas. Apalagi label mana pun boleh. Boleh, gitu. Jadi yang penting warga negara Indonesia dia bisa masuk. Satu lagi yang penting daftar Mas. Kadang-kadang kalau yang udah rilis di luar negeri kan belum tentu daftar Mas. Iya juga sih. Iya. Apa nggak ada kategori penilaian label recording terbaik? Belum ada. Kita masih ke musik produser terbaik. Produser rekaman terbaik. Gini, kayaknya Igun udah paham deh di AMI. Punya kendala apa sih selama proses seleksi, selama proses sosialisasi, selama proses pengumuman finalnya dan lain-lain gitu loh. Punya kesulitan apa mungkin? Punya kendala apa mungkin? Kendalanya yang pasti kitanya sebagai orang di dalam AMI tersebut emang harus update banget sama perkembangan ya Mas. Jadi memang kita yang masih aware banget tentang situasi gimana mereka di luar sana gitu. Misalnya kayak dulu peralihan dari zamannya fisik ke digital gitu kan. Jadi memang kita juga mesti harus berubah bagaimana cara pendekatannya, bagaimana sosialisasinya. Juga mulai banyak ya artis independen gitu kan Mas. Kan kalau zaman dulu kan saya enak tuh kayak saya cuma ngeblas ke label udah pasti banyak yang daftar Mas. Kalau sekarang orang kan udah independen semuanya. Jadi memang saya harus kayak ketok pintu satu persatu untuk bilang mereka kita ada ini loh, ada AMI Awards tahun ini gitu. Lo mau daftar nggak kayak gitu. Dan biasanya
mereka perlu dijelasin dulu gitu Mas. Ya sama tadi mungkin Mas Heri bilang, wah kayaknya nggak mungkin menang ya Mas, yang menang bakalan senior-senior deh kayak gitu. Nah kayak gitu pemahaman kayak gitu yang perlu kita jelasin secara detail satu persatu gitu ke mereka kayak gitu. Karena saya lagi-lagi kan sudah bilang ini anugerah musik Indonesia, ini punyanya kalian musisi. Jadi bukan punyanya Ami cuma kasih ruang gitu, Ami cuma kasih fasilitas. Jadi kalau kalian nggak support, ya nggak terjadi kayak gitu. Jadi ini adalah milik kalian. Jadi kalian yang akan bikin ini terus berlangsung terus selama kalian masih semangat kayak gitu. Jadi saya balikin lagi ke ownership-nya ke mereka, bukan di kitanya kayak gitu. Kayak gitu. Dan kemungkinan menang itu bisa aja kan, ada banyak kategori dan lain-lain ya. Sangat mungkin banget gitu loh. Makanya biasanya saya suka kasih contoh tuh, nah tahun lalu yang menang di sini adalah ini gitu. Siapa yang bisa nebak dia bisa dapat pulang bawa piala kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi kemungkinan sangat besar banget gitu loh. Kayak gitu Mas. Oke. Ada ini nggak sih sesuai tema lagu, misalkan gini, lagunya bebas aja atau mungkin harus tema tertentu juga? Enggak, lagi bebas. Yang penting lagunya sopan dan tidak melanggar melanggar kaidah-kaidah agama atau susila gitu loh Mas. Berarti nggak boleh ada kata-kata buset dong di lagu? Ah, buset? Buset boleh lah, itu masih aman. Itu masih aman. Ada yang lebih parah Mas, banyak lebih parah Mas. Iya juga sih. Iya. Berarti liriknya pun dinilai berarti ya? Iya, lirik itu satu hal yang juga poin penting gitu kan. Jadi pada saat kita pun penilaian, kita dengerin lirik loh, sampai lirik anak-anak pun kita kadang-kadang dengerin Mas. Jadi kan judulnya kategori bidang lagu anak-anak. Okay. Walaupun dia yang nyanyi anak-anak, tapi kalau lagunya nggak tentang anak-anak itu nggak bisa masuk Mas. Jadi benar-benar dilihat gitu loh. Kan ada anak-anak yang nyanyi lagu nggak buat anak-anak gitu loh. Gitu. Itu juga perlu dilihat karena itu judulnya bidang lagu anak-anak. Gitu. Itu perlu dicek gitu. Sama mungkin beberapa genre yang juga sering bikin lagu yang rada-rada seronok gitu, itu juga perlu dicek banget Mas. Dari judul lagunya aja udah seronok, apalagi kontennya gitu, itu mesti juga dilihat secara detail kayak gitu. Jadi ingat lagu ini udah kocok-kocok ding. Jadi kan soalnya kita kan menyampaikan ya, kita kan fasilitatornya, kita menyampaikan. Nah, kan bagaimana juga orang komplainnya ke kita kan, gitu. Ya. Kalau kita nggak menyaringnya dengan baik, takutnya yang terjadi sampai ke masyarakat juga nggak baik kan gitu Mas. Kayak gitu. Nah tadi Igun bilang lagu anak-anak, penyanyi anak-anak, tapi liriknya mungkin bukan anak-anak, itu juga susah diterima lah. Mungkin kayak lagu Bundanya Meli nyanyiin anak-anak akan pas banget. Tapi gimana kalau sebaliknya? Orangnya dewasa tapi lagunya tentang anak-anak? Ada. Tahun ini contoh Andin kan nyanyi lagu buat anaknya Tabi. Tiba-tiba Tabi itu masuk ke kategori anak-anak, tapi penyanyinya masuk penyanyi dewasa Mas. Jadi secara penyanyi Andin nggak bisa masuk ke penyanyi anak karena dia penyanyi dewasa. Tapi secara lagu, pencipta lagu sama penata musik, dia masuk ke penata musik lagu anak atau pencipta lagu anak kayak gitu. Oh, jadi dalam satu lagu itu bisa menghasilkan beberapa kategori. Betul sekali. Betul banget. Betul banget. Paham. Jadi dalam satu lagu itu bisa dinilai rekamannya, liriknya, videonya. Betul. Satu lagu menghasilkan banyak kategori, benar. Betul sekali. Terus saya lihat ada juga kategori lifetime achievement. Ada Mas. Itu gimana cerita? Syaratnya apa? Syaratnya adalah artis yang masih produktif selama 25 tahun terakhir. Jadi dia memang selama 25 tahun terakhir masih ada rekaman, masih ada produksi, berkarya gitu. Itu akan kita seleksi siapa yang tahun ini akan dapetin kategori tersebut gitu. Penghargaan khusus tersebut. Apa khusus? Gitu. Emang ada berapa penghargaan? Ada selain lifetime tuh ada Legend Award Mas, ada Legend Award legenda. Jadi kalau lifetime itu memang harus yang masih ada, orang yang masih hidup. Kalau legend itu bisa orang yang masih ada atau yang udah nggak ada, kayak gitu. Kalau dan legend, itu bisa di genre dangdut, bisa di genre pop, bisa di genre rock, dan bisa juga di penyanyi daerah mungkin. Bisa banget. Tahun lalu itu yang dapat lifetime achievement Rhoma Irama, Bang Haji. Kalau Bang Haji ya, sama dia udah legend banget sih. Sama Melly Guslo, tahun lalu Bang Haji sama Melly Guslo.
Lifetime achievement. Meli udah bisa disebut legend nggak sih? Gitu. Kayaknya. Tergantung lihat sih Mas. Makanya kita kasih kemarin lifetime achievement bukan legend. Gitu. Lifetime achievement, oke. Nah, kemarin legend, tahun lalu tuh legend kita kasih ke Mas Didi Kempot, terus ke siapa dua lagi saya lupa. Bing Slamet. Satu lagi. Bing Slamet bukan udah lama banget meninggalnya. Iya, tapi baru muncul award-nya. Saya lupa bukan Bing Slamet udah sebelumnya. Lalu saya lupa deh Mas, saya lupa. Pokoknya salah satunya kemarin masih di Kempot. Adi Selamat sempat naik panggung juga sih di AMI, tapi tahun berapa tuh yang buat achievementnya si Bing Slamet? 2 tahun lalu mungkin? Ada. Sebelum pandemi itu Bing Slamet, terus Jack Lesmana, bapaknya Mas Indra Lesmana. Satu lagi Benjamin S waktu itu. Bertiga tuh kita dapat legend. Lagu itu harus terkenal nggak sih? Nggak harus Mas. Iya. Coba saya tanya Mas Henry. Tahu lagu-lagu progresif nggak Mas? Progresif, genre. Kalau zaman dulu kita dengarnya pop progresif ada. Atau pop kreatif ya. Sekarang yang progresif beneran kan nggak semua orang juga tahu lagunya kan. Jadi ya kalau ditanya harus terkenal apa nggak harus juga gitu. Karena beberapa genre mungkin nggak banyak orang dengar juga lagunya gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kalau kategori pop populer itu kan pop sebenarnya Mas ya. Kalau harus terkenal jatuhnya ke Panasonic Award mungkin ya. Iya bisa. Dia lebih ke favorit semua yang muncul di situ ya. Karena favorit, betul banget. Kalau kita intinya terkenal, penjualannya bagus, udah oke gitu. Kalau dia sih kayaknya si Panasonic tadi. Ya. Kita juga terkenal dan penjualan bagus juga bisa jadi salah satu penilaian Mas. Cuma kan nggak bisa dipukul rata ke semua genre ya. Gitu. Karena banyak genre juga yang banyak lagu-lagu yang isi lagu orang banyak yang nggak tahu juga gitu. Kayak gitu, bukan lagu populer. Lagu anak-anak deh Mas, lagu anak zaman sekarang kan nggak banyak yang tahu orang-orang. Iya kan? Kayak gitu sih. Jadi kalau dibilang lagu terkenal, dia anak-anak nggak juga ada gitu. Belum ada lagu kecuali zaman-zamannya Sherina atau Tasya Kamila dulu ya. Betul. Atau terakhir zaman Naura deh ya. Naura, sekarang juga udah AWG dia. Iya udah dewasa gitu. Oke. Gini, kayaknya kita sama-sama ngikutin deh. Ada kalau di luar namanya Grammy Award, benar? Ya. Menurut Igun, apa plus minusnya AMI dengan Grammy? Plus minusnya? Ya. Beda tahunnya aja Mas, mereka udah puluhan tahun. Kita masih jawabannya aman ding. Sepertiganya kayaknya ya. Kalau mau bandingin ya Mas. Lebih ke situ sih menurut saya kan jam terbang aja sih. Menurut saya sih. Nanti kita juga kalau udah seumur mereka, kita pasti juga sebesar mereka Mas. Gitu. Kalau saya nilai bedanya apa? Red carpetnya mereka, wow. Satu lagi Mas yang beda Mas. Apa tuh? Goodie bag-nya keren banget lah mereka Mas. Mahal. Goodie bag buat kamunya itu keren banget gitu. Ya goodie bag-nya, red carpet-nya pun juga itu momen jadi tungguin orang kan. Bikin event sebelum pandemi. Gimana? Untuk red carpet seberapa heboh sih? Heboh banget Mas, yang pastinya karena kan itu salah satu bagian yang ditunggu sama media kan. Pasti. Jadi orang-orang yang malam itu datang dengan berbagai macam tampilan dan penampilan tuh ditunggu banget gitu. Kan itu kan salah satu nilai dari sebuah acara award day itu red carpet-nya gitu. Sebelum masuk ke acara finalnya gitu. Selama sering acara ini nih, pas lagi malam anugerah atau mungkin pengumuman finalnya gitu loh. Biasanya acara puncaknya ditangani nama IO atau gimana sih? Kan produksi oleh RCTI langsung. Langsung RCTI yang pegang udah. Ya. Gitu. RCTI tidak lempar ke PH ke IO nggak? Nggak, langsung RCTI. RCTI udah timnya udah solid dan komplit semuanya. Gitu. Untuk pengisi acara pun juga RCTI semua yang handle. Kita koordinasi bersama untuk line up-nya AMI dan RCTI yang saling koordinasi. Kita menampilkan siapa di malam puncak.
kayak gitu. Igun gini deh, boleh minta kalimat ini nggak sih buat yang nonton, gimana supaya mereka tahun depan, kalau sekarang udah telat ya, di mereka daftar ya. Pendaftaran pun juga udah tutup pastinya. Tahun depan gimana supaya mereka nggak minder, terus syaratnya pun juga jelas tentang filenya itu harus sekian megabyte dan lain-lain. Ya boleh bantu beberapa poin sebutin. Oke. Dan ajakan lah pastinya. Ya, jadi teman-teman yang pengen tahu lebih dalam tentang AMI Award dan pengen ikut untuk AMI Award selanjutnya, kita untuk tahun depan itu artinya rilisan yang dirilis dari 1 Juli 2021 ke 30 Juni 2022 itu punya peluang untuk AMI Award tahun depan nih. Gitu. Jadi siap-siap nanti di bulan Mei tahun depan di 2022 teman-teman udah mulai bisa daftar secara online. Detailnya, persyaratannya ada di AMI Awards Instagram @AMI_Awards sama di website ami-award.com. Nanti di situ juga ada kontak personnya, nanti bisa WA atau telepon ke situ. Saya yang ngangkat untuk tanya detailnya mau seperti apa, ukuran yang saya harus kirim lagunya sebesar apa, artworknya seperti apa, nanti bisa nanti diskusi sama saya di situ. Terus teman-teman nggak usah minder, nggak usah ragu-ragu, siapapun bisa punya peluang untuk dapetin award kok gitu loh. Kita nggak pernah tahu, justru kalau nggak mulai dari sekarang kapan lagi gitu loh. Kan siapapun yang pernah dapat pulang bawa piala itu kan mereka juga bukan tahun pertama mereka berhasil langsung pulang bawa piala, nggak juga. Mereka juga butuh effort yang juga cukup lama untuk bisa dapetin di posisi itu gitu loh. Jadi siapapun punya peluang yang sama sih gitu loh. Dan ini all genre, jadi teman-teman gak usah takut, Mas saya lagunya agak aneh gini misalnya, nggak apa-apa, kirim aja semua lagu apapun itu bentuknya. Instrumentalia pun ada kategorinya di sini gitu loh. Jadi Mas saya nggak ada liriknya atau saya cuman sekian menit gitu misalnya contoh, atau kita lebih abstrak atau eksperimental, nggak apa-apa, kirim aja, yang penting lagunya syaratnya udah dirilis secara komersil, itu aja sih yang saya minta. Atau kalau masih bingung tanya aja nggak apa-apa. Nanti saya jelasin kalau emang itu bisa layak atau nggak layak kayak gitu sih. Dan satu lagi, semuanya nggak dipungut biaya alias free. Jadi kalau ada teman-teman yang dapat informasi kalau ini ada yang minta bayaran segala macam, kontak saya juga untuk biar saya jelasin secara jelas. Kayak begitu. Mungkin hanya setelah daftar, kalau yakin menang, saya siapin aja tiket gue berangkat ke Jakarta pengumumannya. tapi Mas, 2 tahun terakhir ini undangan terbatas, jadi nggak semua orang bisa hadir di lokasi. Karena situasi kayak gini. Nah, jadi biasanya hanya artis yang masuk nominasi yang di on air kan yang diundang ke venue acara kayak gitu. Tapi jadi kurang meriah ya karena pandemi ini ya. Iya, tadi saya mau cerita masjid saya tuh pada saat biasa itu kan saya lihat red carpet tuh rame gitu. Tahun lalu tuh saya turun ke bawah, kan acara belum mulai, saya lihat nih sepi amat ruangan gitu. Saya turun ke bawah tuh keluar ke depan. Ya ampun, ini sedih banget lihat kayak gini, maksudnya acara awarding besar tapi kayak nggak ada orang lewat gitu, sedih gitu. Dan akhirnya memang kita harus fokusnya ke tayangannya harus memang menarik banget sih Mas gitu. Karena benar-benar buat orang-orang yang nonton di rumah gitu. Kemarin waktu pengumuman nominasi saya juga nonton virtual gitu, kasihan juga sih, nggak apa sih, emosinya nggak dapet. Iya, karena kondisi memang terbatas banget, jadi orang habis perform harus keluar, jadi kayak gitu, karena kan emang nggak bisa dapat euforia yang meriah di dalam studionya gitu loh Mas. Diingat kayak wisuda virtualnya mahasiswa ding. Iya, itu dia Mas, sayang sekali. Ya memang kondisi seperti ini, jadi kita memang mempersiapkan yang paling bisa kita siapkan kayak gitu Mas. Dalam situasi sekarang. Gitu. Terus gini, kan untuk satu lagu itu dia harus WNI, lagunya dipublish di Indonesia dan lain-lain. Liriknya harus Indonesia? Enggak, bisa lirik bahasa Inggris. Bahasa apapun boleh. Malah instrumen pun boleh ya, saya baru dengar tadi. Boleh. Jadi ibaratnya kalau ingat kita lagu Meli zaman dulu yang itu loh. I just wanna say I love you. Itu kan cuma satu lirik, diulang-ulang ratusan kali. Kalau dia daftar boleh dong berarti? Boleh banget, nggak masalah. Oke. Gimana? Lo kebayang nggak sih Mas, tiap tahun tuh artis kita, musisi kita tuh kreatif loh.
Jadi yang kita nggak bisa nebak tahun depan mereka akan bikin kayak gimana gitu. Jadi benar-benar kayak waduh, ini apalagi nih, apalagi. Jadi benar-benar harus dipikirin banget gitu. Jadi begitu dengar, aduh ada yang bikin kayak gini nih, apalagi nih kayak gitu. Perkawinan genre tuh sering banget terjadi, Mas. Gitu. Oh ya. Oh jadi Iya. misalkan di interlude-nya dia warnanya seperti ini, nanti di tengahnya atau di chorus-nya dia musik jazz gitu, bisa jadi? Bisa jadi, sangat mungkin banget. Gitu. Dan itu pasti akan masuk diskusi. Mereka cenderungnya di genre mana gitu, baru mereka bisa masuk di situ kayak gitu. Oh. Diskusi yang sangat-sangat panas dan jelimet. Karena kita nggak bisa sembarangan naruh mereka. Karena gini, musisi sendiri pun kalau kita tanya lo genrenya apa, mereka pasti akan bilang enggak, gue bebas gitu. Mau bikin sesuai hati gue, maunya begini kan gitu kan. Dan nah itu gimana dong? Katanya dia kategori mana tuh? Nah makanya kita tim juri masih harus diskusi sangat detail banget tuh kalau kayak gitu. Kita benar-benar harus nyari kamar yang tepat buat dia gitu. Kayak gitu. Ya misalkan ya pokoknya di tiap-tiap ini beda-beda genre dia bisa jadi ya. Bisa banget. Kreatif. Dan dia bisa pindah-pindah, dia bisa tiap tahun bisa pindah-pindah genre karena hampir semua artis kan bisa berubah sesuai dengan isi hatinya mereka bikin karya kan. Kayak begitu. Saya dulu ingat Melly pertama bikin yang I Just Wanna Say I Love You. Di Melly apa-apaan sih lagunya kok bisa sih? Ternyata booming. Iya. Kok iseng banget sih bikin lagu kayak begini, nggak dapet ide lirik apa saat itu saya mikirnya begitu. Tapi ternyata booming. Iya. Betul Mas. Keren. Oke, makasih Mas Igun. Terima kasih banget info-infonya. Mudah-mudahan berguna buat semua yang nonton. Dan berharap tahun depan AMI akan lebih sukses, peserta lebih banyak, dan menghasilkan ya pemenang-pemenang yang berqualified ya pasti ya. Ya amin. Sehat terus, lancar kerjaannya. Amin. Ditunggu bulan November ya? November tanggal 15. 15 November. Live di TV. RCTI langsung ya. Oke, makasih. Bye. Thank you Mas. Sampai ketemu lagi. Yo. Mas.